Ini naruh apa itu? marang sing gawe bujine makhluk nang sepadane qadim ala qadim qadim ala kudus kudus ala qadim kudus ala Allahu Rabbi pangeran kula kang maha kuwasa sak ngalam donya sekabeh puji wonten jenengan Rahman lan Rahim kagem jenengan. Duh Gusti mugi paringa ing margi kalengsan kados margine manungsa kang manggih kanikmatan.
Mungkin saya berangkat beberapa hal. Nanti saya akan mengaransir dalam satu orkestrasi sebagian yang dikemukakan oleh Kanjeng Sinuwun Badik Tekok. Badik kaya ngene iki lho Jan. Nganggo urin barang iki lho. Jan ki nek ning iki nek ora wali ra ngene iki. Waliullah biasa kelanjine ngono-ngono kuwi. Desa-desa untuk menyembunyikan kesejatiannya. Betul itu. Pas. Saya tadi nembung turun tadi kata CN cerita lagi Mbah Nun CN Mbah Nun itu cerita lagi satu cerita lapo gangguan padahal dinas gangguan ini pojok ngono kan ya, saya pengen apa ya bercerita seolah-olah jangan dipercaya tapi kita membayangkan bersimulasi saja. Seandainya saya bersimulasi begini, benar salah monggo, saya cuma bercerita bersimulasi. Seandainya kita pertama diciptakan Tuhan sebagai entitas, sebagai nyowo, bayangkan sebagai nyowo, dimana kita harus belajar untuk kembali kepadanya. Ketika kita pertama dilahirkan, diejawantahkan, dijadikan, itu cerita loh. Kita pertama harus belajar bahwa
bahwa kita ini sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang punya potensi untuk tumbuh, sehingga kita dilahirkan dengan kendaraan tumbuh-tumbuhan. Kita jadi tumbuh-tumbuhan. Kita sudah punya naluri mencari Tuhan, seperti daun yang mencari mataharinya. Setelah sadar bahwa ternyata kita bisa tumbuh, pelajaran bertambah. Kalau tumbuhan gampang, dia tidak perlu bergerak, dia tumbuh. Tidak perlu bergerak, tidak perlu mencari makan, dia tumbuh. Kemudian kita sudah lulus dengan itu, dilahirkan kembali menjadi hewan, di mana kita harus berusaha untuk mempertahankan hidup, di mana kita harus berusaha untuk tidak mati. Makanya di situ kita diberi pelajaran tentang survival, tentang pertahanan diri, tentang bertahan hidup. Yang kemudian suatu saat tanpa sengaja kita dilahirkan menjadi binatang piaraan di sebuah rumah, misalnya seperti itu. Jadi kita jadi kucing nang omahe sapa. Kita diberi nama oleh yang punya rumah. Meong, meong, meong. Setiap yang punya rumah ngomong meong, kita datang, kucingnya datang. Setiap ngomong meong, kucingnya datang. Nah, kucing ini dia yang tadinya hanya tahu bertahan hidup, dia menjadi tahu yang namanya identitas. Setelah dia tahu identitas, dia munggah pangkat meneh misalnya, menjadi manusia. Nah, manusia anyaran lagi lulus jadi kucing. Yang dia ketahui awal adalah hanya bertahan hidup, yang dia ketahui adalah dirinya sendiri. Makanya tadi Kang Sobari ngomong, kalau nyawa sing si enom manja, karena dia belum tahu pelajaran apa-apa, yang dia tahu hanyalah bertahan hidup. Nah, dalam tingkatan manusia mungkin kita bisa tahu seberapa tua kita dengan naluri yang kita punya. Tadi itu Cak Nun mengatakan, jadi yang tak pinginkan apa toh, kan gitu. Jadi manusia juga nggak cukup sekali, mungkin beberapa kali ketika kita sudah punya pelajaran bahwa ada diri kita menjadi manusia, ternyata menjadi diri tidak hanya makan dan minum dan bertahan hidup. Kita punya kebutuhan cantik, kita punya kebutuhan pasangan, kita punya kebutuhan yang lain-lain. Ini tidak penting untuk bertahan hidup, tapi ternyata ada kebutuhan yang lain. Kita sudah punya pelajaran itu, munggah pangkat jadi menungso meneh. Durung rampung pelajaran ini misalnya jadi menungso. Nah, kemudian meningkat pelajarannya, ternyata aku tidak cuma sendiri, aku dalam sebuah lingkungan. Berarti aku harus belajar berinteraksi. Aku butuh iso menghargai orang lain, aku bisa bersikap dalam sebuah lingkungan, tidak hanya memikirkan diriku sendiri. Aku juga harus memikirkan orang lain. Nah, kita tambah tua. Tambah tua meneh. Belajar apa ya? Belajar cinta. Cinta iki sing apa to? Cinta iki di mana kita tidak hanya mengenal dan menghargai sing jenenge orang lain, tapi juga merangkul dia sebagai bagian dari kita dan kita sebagian dari dia. Munggah pangkat meneh. Terus cinta itu tidak hanya memberi, cinta memberi dan menerima. Munggah pangkat meneh. Itu semua setelah kita lulusnya dari menungso kita kapan? Kan gitu. Pelajaran dari menungso iki apa? Dan dengan teori yang awal tadi bahwa memang Nabi Muhammad diturunkan untuk mengakselerasi pelajaran manusia di muka bumi. Semua yang harus dipelajari menjadi manusia ada di dalam Al-Quran. Dan pada kuncinya adalah kamu hidup untuk menjadi servis untuk orang lain, atau kamu hidup untuk menjadi servis untuk dirimu sendiri. Itu pertanyaan yang harus dijawab, dan mungkin kita nggak mungkin. Dan saya rasa Islam sudah menyediakan itu tadi semuanya. Ini satu langkah yang belum ku bicarakan sebelum lulus, mau lali. Setelah merasakan cinta, dia merasakan kebutuhan spiritual. Spiritual itu biasanya diindikasi dengan warna indigo, sehingga wong-wong cah cilik-cilik yang baru lahir itu tadi terus disebut punya kemampuan disebut indigo, memang karena dia pada tingkat dia punya kebutuhan spiritual setelah melalui pelajaran segitu banyak sebelum lulus menjadi manusia. Dan menjadi apa? Itu pertanyaan kapan-kapan. Matur nuwun.